Burung pipit di atas lembu, terbang ke ranting, terlihat indah. Ayo bangkit dari tidurmu, sambut Ibu MG dengan semangat. Selamat pagi nakku, apa kabar hari ini? Ibu harapkan kalian baik-baik saja. Nah, adapun materi kita hari ini adalah pola hubungan kelompok, dinamika kelompok, dan juga fungsi dinamika kelompok. Nah, untuk lebih memahami apa itu materi kita untuk hari ini, silahkan simak video berikut ini. Tujuan pembelajaran kita kali ini adalah yang pertama, setelah mengikuti kegiatan pembelajaran, siswa diharapkan secara energik dan penuh sukacita mampu memahami pengertian pola hubungan antar kelompok, dinamika kelompok, dan fungsi dinamika kelompok. Yang kedua, serta dengan penuh tanggung jawab dan kerendahan hati mampu menjadi bagian dalam pola hubungan antar kelompok. Nah, masuk kita pada dimensi hubungan kelompok. Ya, dimensi hubungan kelompok yang pertama itu adalah dimensi sejarah, di mana dimensi sejarah ini mengarah pada proses tumbuh dan berkembangnya hubungan sosial antar kelompok. Dapat dilihat bagaimana kontak pertama terjadi dan selanjutnya berkembang. Yang kedua itu adalah dimensi institusi. Dimensi institusi ini telah mendasari hubungan antar kelompok yang meliputi institusi yang ada dalam masyarakat seperti institusi sosial, institusi politik, institusi ekonomi. Nah, jadi institusi ini dapat memperkuat pengendalian kelompok sosial. Lalu yang berikutnya itu adalah dimensi gerakan sosial. Jadi pada Jadi pada dimensi gerakan sosial ini yang sering terlihat itu adalah dilancarkan oleh suatu kelompok untuk membebaskan diri dari dominasi kelompok lainnya. Biasanya ini dipicu oleh rasa kecewa dan penderitaan lahir batin. Maka dari hal itu, gerakan sosial terlihat sebagai usaha untuk mengubah hubungan sosial antar kelompok yang sudah ada atau mempertahankan tatanan yang sudah ada. Ya, lalu berikutnya itu adalah dimensi perilaku. Kalau dimensi perilaku ini menyangkut perilaku antar anggota kelompok terhadap anggota kelompok yang lainnya, ya. Jadi biasanya menyangkut pada perilaku diskriminasi dan pemeliharaan jarak sosial. Lalu yang berikutnya lagi adalah dimensi perilaku kolektif. Biasanya ini perilaku yang terjadi ataupun perilaku yang ada pada kelompok tertentu. Nah, lalu ada lagi dia dimensi sikap. Dimensi sikap ini mengkaji hubungan sosial antar kelompok sosial. Dari dimensi sikap, maka kelompok ini melihat sikap anggota kelompok terhadap kelompok lainnya. Ya, biasanya menyangkut masalah stereotip dan prasangka. Nah, lalu yang berikutnya ini adalah pengertian eksklusivisme dan partikularisme. Eksklusivisme ini berarti paham yang mempunyai kecenderungan untuk memisahkan diri dari masyarakat. Yang kedua, partikularisme adalah mengutamakan kepentingan pribadi di atas kepentingan umum atau aliran politik, ekonomi, kebudayaan yang membandingkan daerah atau kelompok sekunder khusus. Nah, jadi ada 4 pola hubungan menurut Kornblum. Yang pertama itu adalah genosida. Genosida ini adalah pembunuhan secara sengaja dan sistematis yang dilakukan pada zaman pemerintahan Nazi. Yang kedua itu adalah pengusiran. Pengusiran ini seperti yang kita ketahui terjadi pada masyarakat Palestina yang diusir oleh kelompok Israel. Nah, adapun yang ketiga yaitu perbudakan. Perbudakan ini terjadi pada zaman penjajahan Jepang yang dikenal dengan istilah Rodi. Nah, yang keempat adalah segregasi. Segregasi ini terjadi pemisahan antara ras kulit putih dan ras kulit hitam pada politik apartheid di Afrika. Ada 5 pola hubungan kelompok antar ras. Yang pertama itu adalah akulturasi. Akulturasi itu sendiri adalah perpaduan dua kebudayaan yang berbeda tanpa menghilangkan budaya aslinya.
Nah, adapun yang kedua itu adalah dominasi, di mana kalau dominasi ini pastinya ada kelompok yang lebih dominan dibandingkan kelompok yang ketiga itu adalah paternalisme. Paternalisme ini sendiri adalah di mana kelompok pendatang itu mendominasi terhadap kelompok kaum pribumi. Ya, yang keempat itu adalah integrasi. Integrasi ini mengakui adanya perbedaan, tetapi tidak terlalu melebih-lebihkan atau tidak memandang adanya perbedaan tersebut. Atau bisa dikatakan integrasi ini adalah penyatuan masyarakat yang berbeda. Nah, yang terakhir ataupun yang kelima adalah pluralisme. Pluralisme ini adalah sebuah paham yang mengakui adanya persamaan hak politik dan juga hak pribadi. Ya, jadi ini adalah kedua pola hubungan menurut si Stanley Liberson ini tadi. Nah, jadi yang pertama itu kelompok pendatang lah yang menguasai kelompok pribumi, yang kedua kelompok pribumi lah yang menguasai kelompok pendatang. Ya. Nah, lalu ada tolak ukur dinamika kelompok. Yang pertama, internal, yaitu yang berasal dari dalam kelompok itu sendiri. Yang pertama, konflik antar individu akibat ketidakseimbangan. Yang kedua, perbedaan kepentingan. Yang ketiga, perbedaan paham. Nah, lalu yang berasal dari luar kelompok itu adalah perubahan situasi, pergantian anggota kelompok, dan yang ketiga, perubahan situasi sosial ekonomi kelompok. Demikian materi kita untuk hari ini. Ibu harapkan kalian dapat memahami apa yang Ibu sampaikan. Besar harapan Ibu kalian semua dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktunya. Terima kasih.